beliau mulai panggil Jibril, Bapak Ibu, waktu datang ke ya Jibril ta'al, Jibril main, ketik. Beliau naik Jibril, sehingga saya Jibril di narada biasa di ini. Nah ia tidak tahu dirinya aran Jibril. Pak Malik terlalu, ya Jibril ta'al, Jibril ketik main. Nah ia langsung keilhamin malaikat Jibril sedang Allah Ta'ala, labbaik Allahumma labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini kita ilhamin malaikat Jibril untuk menghadiri undangan sedang Allah Ta'ala, untuk hadir kehadiran Allah. Setelah hadir di hadirat Allah, artinya tahu pembukaan hijab malaikat Jibril, maka saat itulah Bapak Ibu keperintah sudah Allah Ta'ala, Jibril, ya Jibril qad bismi. Jibril, nyataya kesucianku, arti kudus ini adalah kesucian. Maka mulailah saat itu malaikat Jibril mengatakan, ya Kudus, ya Kudus, ya Kudus, ya Kudus. 10.000 tahun Bapak Ibu. 10.000 tahun dia malaikat penting dia mangan, dia minum, dia tinduk, dia nenek, dia merawat, dia pegawian. Pokoknya enggak ada dulu baca itu, ya Kudus doang 10.000 tahun. Ya Kudus doang. Setelah buka genap 10.000 tahun, Malik terlek salah ta'ala, ya Jibril ta'al, Jibril main ketik, mari kesini Jibril. Maka Jibril pun langsung menghadap hadirat Allah sambil mengucapkan labbaik Allahumma labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Maka kehadiran kedua ini Bapak Ibu malaikat Jibril perintah Allah Ta'ala, ya Jibril majidni. Baik Jibril, nyatakan kemuliaanku ada daripada majid juga dengan kemuliaan. Orang yang mulia. Mulailah saat kita malaikat Jibril mengatakan ya majid, ya majid, ya majid, ya majid 10.000 tahun Bapak Ibu. 10.000 tahun mengatakan ya majid, ya majid, ya majid, ya majid. Setelah lengkap genap 10.000 tahun, Malik malaikat Jibril Allah, ya Jibril ta'al, wahai Jibril datang kembali. Maka untuk kedua kali Bapak Ibu malaikat Jibril mengatakan labbaik Allahumma labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Lalu setelah 10 kali ini malaikat Jibril disuruh untuk mengucapkan ya Jibril hamidni. Jibril ajum aku. Ajum aku. Jadi Allah Ta'ala aku Bapak Ibu. Namun yang kemudian kita dulu dengan ajum yang kemudian. Sebidian misalnya suruh semua dengan ajumnya. Kan tadi Bapak Ibu. Alhamdulillah sama pun suami-suami suruh sebidian ajumnya. Kemudian adik merah. Kemudian tajuk tu awak duit dari tajuk apa keberani. Jadi mulailah saat itu Bapak Ibu malaikat Jibril katakan ya Hamid, ya Hamid, ya Hamid, ya Hamid. Hai orang yang maha terpuji, Hamid dengan mempergunakan di sini apa sifat musyabahah. Ya Hamid, ya Hamid. Kadang-kadang menggunakan sifat ya Hamid, ya Hamid. Ayat dengan isi ngaju
namun yang lungguh kandung ni Bapak Ibu keberdoa oleh Allah Ta'ala, anjing Allah Ta'ala ngajun yang lungguh kandung dulu ya, tadi Allah Ta'ala kandung namun yang lunas Allah Ta'ala, ya Allah ajungkan ya Allah kandung namun manusia yang sekalipun misalnya yang lungguh lunas Allah Ta'ala, ya Allah jadi yang selaku makhluk ngajungkan menjadi kandung. Namun yang lunas kita takjub insyaAllah jangan. Maka mulailah saat kita malaikat Jibril mengatakan ya Hamid, ya Hamid, ya Hamid, ya Hamid 10.000 tahun. Berarti kita sampun petang 10.000 tahun Bapak Ibu. Sampun petang 10.000 tahun. Setelah cukup 10.000 tahun keempat, maka malaikat Jibril pun balik ke Allah Ta'ala. Ya Jibril ta'al, ya Jibril datang mai. Nah, lamun niki ya si keempat niki Bapak Ibu dia langsung malaikat Jibril hadir kepada Allah Ta'ala. Ketunggulan dulu itu bahasa yang perlu. Tunggulan doa. Antar sembilan. Nah ini si tahu Arab tulisannya apa namanya? Lalu tulisannya apa namanya? Dia tahu semakin beri. Nabi Arab daripada tahu tulis ini dan Nabi bacaan daripada tulisan itu. Panas tahu. Maka asiknya asiknya kita coba ke dalam ruang. Latihan panasan di Bapak Ibu. Waduh, sangat panas. Jadi di Thailand petang dasa mati si panas. Kepanasan Thailand mati rakyat di petang dasa langsung panas. Dalam insya Allah walaupun sepanas-panas maka Bapak Ibu insya Allah nara dengan mati si panas. Karena umat Muhammad SAW sampun terjamin bahwa dia akan mati si panas. Dia dah mati keselum. Dia dah mati kelaparan. Jadi lanjut Bapak Ibu. Lalu terilhamilah malaikat Jibril untuk mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah wal maktubani fiha al-arsyu. Kalimat ni orang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah kita nak tulis di jari aras. Kita nak tulis di aras. Lalu sikit memang faham malaikat Jibril. Ya Rabb, wa amma la ilaha illallah qad araftu ma'naha. Lamun la ilaha illallah tidak tahu lagi maknanya ya Allah. Bahwa perlu dikajilah la ilaha illallah. Wa amma Muhammad Rasulullah ya Rabb. Adapun Muhammad Rasulullah itu saya ya Allah. Maka karena itu kedua saya Nabi Muhammad itu ya Allah, maka jawab Allah ya Jibril laula Muhammadan lama khalaqtuka. Lamun dia kata Muhammad ni kamu dikupina Jibril. Laula Muhammadan lama khalaqtul khalqa. Lamun dia kata Muhammad lama khalaqtul khalqa, dia dikupina makhluk ni lamun dia kata Muhammad. Kemudian laula Muhammadan lama khalaqtul aflaka. Lamun dia kata Muhammad maka dikupina alam semesta. Salli ala Muhammad ya Jibril. Maka berselawatlah atas Muhammad ya Jibril. Kaifa nusalli alaihi berbeda cara kita selawat kepada Muhammad itu. Maka kepada si Allah Subhanahu wa taala kepada Jibril Kul sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki akan malaikat selawat Jibril Bapak Ibu. Niki akan selawat Jibril, selawat pantoa ini. Singkat selawat itu lalu paling pertama kali selawat.
Di antara sekian ribu bacaan selawat tersusun para alim ulama adalah selawat Jibril, itulah yang paling kuat. Arab suku dengan bajang Bapak Ibu datang ke Patian, apa yang disuruh datang isi Habib Lutfi di dalam mimpi dan suruh di warga kita di yang wah lalu caranya lalu dia hanya berada dalam mimpi. Terus apa pembeda disuruh sudah datang ke Patian, dia disuruh ngedai segala tentang selawat ilmu. Orang hendak selawat Jibril, selawat Jibril. Nanti yang ada yang tentang sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Ada lagi baca selama seminggu. Bila perlu 10 kali setiap selesai sholat. Setelah seminggu ini Bapak Ibu Malik kedatangin si Malik Sinan Habib Lutfi. Malik datang, bayu masih kurang ini. Datang lagi. Masih kurang. Hal mulia ini seungkap sebenarnya sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena antara sahabat di salam ini Bapak Ibu harus jamin tidak ganggu berpisah. Karena nanti yang perlu perintah Allah Taala sallallahu alaihi wasallam taslima berselawat di salam. Nikilah Bapak Ibu hanya selawat Sita perintah yang sudah Allah Ta'ala, sementara Allah kepala malaikat yang gawe dia duluan. Selain daripada bikin dia, hanya selawat si Allah Ta'ala, kemudian malaikat gawe dia duluan di perintah yang untuk berselawat. Menunjukkan betapa pentingnya syarat selawat ini. Dia sebabnya antara selawat ini ipal salam di negara terpisah dan lagi disebut selawat doa tanpa Arab salam yang nanti dalam berjanji memang ila sallallahu rabbuna ala nuril mubin di mana salam. Jadi lebih bagus ini sallallahu wasallam ala nuril mubin sayyidina Muhammadin sayyidi kulli khalqillah. Daripada mengatakan sallallahu rabbuna, rabbuna ini kita dibadal daripada kalimat Allah. Lebih baik yang perlu hadirkan sallallahu wasallam ala nuril mubin sallallahu wasallam ala nuril mubin. Dan ini selamat paling tua dalam baik Allahumma labbaik ini kan merupakan ilmu paling pertama Bapak Ibu. Dia tahu dia tunggak segala macam ilmu. Dia tunggak daripada segala macam ilmu. Ia sepatut yang dulu tahu pertama kali. Karena niki yang mengandung labbaik ini kami hadiri undangan engkau ya orang. Niki mana daripada labbaik yang perlu kami sunatan bacanya setelah nawaitul hajja wa akramtu bihi lillahi ta'ala labbaik Allahumma bil hajj. Terus labbaik sampai. Jadi adalah baik ini kami hadiri undangan engkau ya Allah. La syarikalah dinar selain daripada perlu dikaji. Jika dihadiri undangan karena perlu dikaji langsung undang kaji. Innal hamda selaku puji, selaku ajuman, wal nikmata dan selaku nikmat, laka wal mulk milik perlu dikaji.
para teori keseimbangan antara amal, ibadah, ilmu dan sampai berat sebelah. Amal berasal daripada ilmu, arah daripada amal itu yang menggali berdasarkan ilmu. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun. Dan kembali betapa banyak orang rajin beribadah, beramal lalu berdasarkan ilmu tertolak, mardud. Misal mana seperti ini? Coba kamu sambil sebinat. Wajib haji, syarat wajib haji, syarat kemudian syarat sah haji. Nah kemudian rukun lah, lanjutkan rukun. Rukun, niat, tawaf, apa? Niat, wukuf di padang Arafah, tawaf, sa'i, bercukur, tartib. Lamun arah di antara rukun haji ini tiang tunggu gawe tanpa dasar ilmu, berarti tiang tunggu dari amal daripada ilmu. Dari amal daripada ilmu Bapak Ibu. Lamun dari amal daripada ilmu berarti arah daripada rukun haji sistem ini tiang tunggu gawe tanpa dasar ilmu mardudatun la tuqbalu. Misal niat yang tunggu berhaji. Ndek yang kau tahu cara yang berniat. Dek besok yang kau berniat, ngumbe tak yang kau berniat, dek yang kau tahu. Berarti niat itu yang kau gawe tanpa dasar ilmu, niat yang kau ditolak. Namun tertolak niat itu, otomatis elong-elong pun akan jadi busuk, basi. Oleh sebab itu ilmu itu sangat penting Bapak Ibu. Banyak orang bertanya, kadang-kadang berbeda nanti diterima amal ibadah. Ilmu dulu. Karena dengan ilmu ibadah itu yang perlu tahu cara berniat, kemudian kaifiat daripada ibadah, kemudian tertahu ilmu sibalu dalam kaitan dengan ibadah itu. Nikilah ya. Jadi mansakan nikilah ke jalan walaupun ja'alna mansakan. Selaku alam semesta ini ia terpindahan jalan Allah Ta'ala untuk Nabi tulak kepada Allah. Saat ini yang tunggu sedang menjalani perjalanan untuk tulak kepada Allah Bapak Ibu. Allah jadi alamat yang tunggu. Tapi tahukah yang tunggu siapa Allah itu? Alamat yang tunggu itu siapa? Alamat segitu yang tunggu ini tahu yang tunggu itu. Nah ini permasalahan. Banyak orang yang siap untuk pulang tapi tak punya persiapan untuk pulang. Maka oleh sebab itu saya sebut dengan manasik, artinya cara-cara yang lungguh menjalani suatu perjalanan, terutama sekali berkaitan manasik haji, jalan-jalan untuk yang lungguh jalani dalam melaksanakan ibadah haji dan umrah. Ini Bapak Ibu. Nah setelah itu makin mulai berbicara dalam sebagai pertama tentang syarat wajib haji. Si kedua syarat sah haji. Si ketelu rukun haji. Si keempat adalah si sunat-sunat dalam haji. Si kelima si makruh dalam haji. Si keenam adalah larangan-larangan dalam haji. Si kepitu si membatalkan haji. Barulah si kebaru adalah dam, kifarat dan fidyah serta hadiah dalam haji. Arak dam, arak kifarat, arak fidyah, arak hadiah Bapak Ibu. Niki ilmu tentang haji, ilmu tentang dam itu keluar. Si pertama syarat wajib haji. Syarat wajib haji ini pertama adalah Islam. Kedua balik. Ketelu berakal. Keempat merdeka. Kemudian isi kelima adalah istita'ah mampu. Si keenam aman jalan. Si kepitu arak saru. Arak saru. Si kebaru arak kendaraan.
arah kendaraan. Si kesiwa bau sampai kendaraan arah lalu kadang-kadang yang kedua bau sampai. Ambil bau sampai pasti arah dapat sor. Niki syarat wajib Bapak Ibu. Ya angke cara bahasa dia lain. Pertama yang kedua niki alhamdulillah selamat. Sekedua yang kedua niki saat laku pada balik Bapak Ibu ni arah dengan balik. Beli kan kalau saya tahu di balik ini. Beli kan tahu ni. Itu awal. Memang Bapak Ibu menurut Ibu pakai dua cara kenal manusia itu balik. Pertama, arah tanda-tanda isi tidak berlaku secara umum. Arah tanda-tanda isi berlaku secara umum dan pasti. Misalnya lamun mama Bapak Ibu anak mama berumur 12 tahun. 12 tahun lalu wah mimpi basah. Mimpi tinduk kata negara. Tanda wah anak mama ni balik. Walaupun umurnya memang 15 tahun. Nah, lamun 12 tahun, 14 tahun memang mimpi basah. Berarti cukupanlah umurnya anak ini 15 tahun. Cukupan umurnya 15 tahun. Lamun memang harap tanda-tanda si beru mimpi basah. Nanti kaitan Bapak Ibu kaitannya dengan masalah memenikah dari wali. Karena ini beliau semetol, dedar apakah kakak ataupun adik, atau mungkin pisah dari yang wali sama sekali dari ashabul usubah sekarang, dari para sahabat ashabah. Maka misalnya karena ini sementara umurnya arah 12 tahun. Kedua ini kita umur anak 12 tahun. Wah memang tidak kaitan dengan ini. Wah, saya arah mobil lagi tawa. Lalu mandi ada, mandi. Berarti kau balik anak kalau umur arah 12 tahun. Kanggo kebimbang karena kau balik dengan tanda anak mimpi. Lamun dengaran ini Bapak Ibu cukupan 15 tahun. Lamun ini Bapak Ibu berbeda tandanya adalah apabila wahme. Misalnya karena kita berumur baru tahu berumur 7 tahun lalu wahme. Wahme. Oh berarti kamu balik anak. Kalau balik berarti merari. Lamun balik itu Bapak Ibu merari umur 7 tahun, cuma ada umur baru tahun tua beriangan. Arah itu salah satu teruna lah. Yang merari ke sosok anak SD. Ya lamun anak SD ini misalnya nama 6 tahun kelas 3 Bapak Ibu. 7 tahun kelas 2, baru tahun kelas 3, 9 tahun kelas 4, 10 tahun apa? Kelas 5, kita lihat 10 tahun. Namun ini kan apa? Lalu biasanya orang di kampung-kampung kadang-kadang kita di SD baru 4 tahun waktu SD. Kelas 5 SD kalau merari Bapak Ibu kaya suatu teruna berhenti anak ini di sini. Wah tahu kalau dengan orang dia pemantau. Tahu dia apa lagi kelor. Namun lagi kelor dia tahu saya bilang dah kalah mondok. Apa dari dah kalah mondok siap di palpitsin doang. Lalu terakhir ini kalah mondok. Dinara dan kalah mondok terakhir itu Bapak Ibu. Kira-kira perusahaan kira-kira kalah mondok. Dinara kan hanya siap di palpitsin kadang-kadang. Dipidah kalah mondok. Akhirnya Bapak Ibu tahun mudi anak putih seperti ini. Berarti lepas itu kelas 6 dia wah boleh anak berumah. Anak adik ini. Anakku, amin. Oh berarti kamu sekali kira ke tuanku. Tahu lagi kamu tu? Wah amin. Lalu jaga makin Bapak Ibu utuh rumah tangga. Antar berusaha lah menghidupi rumah tangga. อันเด็กๆจากสารสนเทศkeluarganya negara
Nabi nunggu dagangan sekitar setahun 2 tahun. Anda disuruh bisa ini merari kita mau. Kanca saja, ni kanca amanah semama itu dengan suruh ni merari ke semama. Antik barang-barang melayan, bersaing dalam melayan, lagu makan dengan mati Bapak Ibu. Alhamdulillah utuh anak itu. Dia pisah dengan pemadu, kemudian ini kuah jadi. Lagu cuma Ramadan, ketok cuma. Bapak ni Bapak Ibu, dia suruh balik beri, terus si pedagang akan kedua, kata memang kakak pisah. Kemudian daripada salah ingat dengan tu, karena selama ini walaupun banyak minat jaringan telah di daerah kita, bangkit utuh. Nikian inilah Bapak Ibu, pada beri-beri minat niki umur siwak tahun, kan dia tahu balik secara umur. Berarti lalu memang arah tahun dan selainan cukup banyak umur siwak tahun ini, jadi tanda balik. Berarti lalu masih bawa umur balik, ada yang perlu tegak keluar abdi dari ini Papua ini untuk berhaji Bapak Ibu memang nikmat wajib kan? Lalu Bapak Ibu lah sebuah pahala daripada haji ini. Jemaah lalu mampu setelah balik ya ulang haji, ulang. Lalu mereka mampu bawa cukup isi hajinya selain sewa kita nikmat balik. Bau ya, karena dia mampu untuk mulai. Termasuk dalam kaitan dengan masalah istitoah ini Bapak Ibu kemampuan, mampu untuk datang kepada Mekah. Dalam arti dia mengadu kendaraan, dia ada pergi berita selingkuh, terus dia bau dalam keadaan normal datang di Mekah menggunakan kendaraan Mekah. Lalu dalam mereka tidak bau mampu geni mengendarai kendaraan karena memang uzur karena usia lanjut dia keparani ma'dud ini artinya dengan si masih hidup baik mina maupun bapa lalu dia mungkin bau tidak di Mekah untuk berhaji walaupun itu sama nanti roda kursi roda dia mampu misalnya maka ini bau ke gawean isi yang tumbuh jadi keluarga apakah anak gaweannya semeton atau mungkin yang mau usaha satu tuan sebini anda lalu masih banyak sebini anda sedang gaweannya atau sebaliknya si sebini anda satu Malaysia dia masih kuat selama ini si bapak ini gaweannya dikilau makdud itu masuk ialah dengan si dia beri kemampuan pada dia masih hidup kegawean. Apakah itu para badan Bapak Ibu berbeda badan lamun badan itu untuk sebuah meninggal dunia para badan ada pendahulu masih hidup dia para badan wakil namun beda badan para wakil ini berbeda badan para wakil Bapak Ibu karena kalau badan itu adalah sepihak artinya inisiatif daripada dengan hidup untuk gawean yang semakin ini para badan. Adapun lamun wakil ini yang masih hidup berwakil daripada yang masih hidup untuk melaksanakan nafis genegawi. Yang diparani wakil. Nah ini lamunan makhluk. Jadi dengan isi jadi mudah apabila nata izinan situana untuk berhaji sah haji lalu selama nata izinan maka dia wajib yang jadi budak lagi untuk melakukan ibadah haji. Kemudian dengan yoga karena syarat Islam balik berakal kan dengan si berakal tidak dalam keadaan yoga. Waktu era ini dalam keadaan normal. Walaupun waktu-waktu misalnya datang jogang, lalu di saat era normal ya sampai duduk pelaksanaan ibadah haji normal. Jadi adalah syarat wajib. Kemudian arana istitoah, kemampuan Bapak Ibu, kemampuan
Pertama ya biaya untuk dari ongkos dari samu. Ya sebab dalam cara lain ya, lamun yang tunggu misalnya naikkan air gadugayo Bapak Ibu, naikkan air gadugayo, angkat sekedar di nebau yang tunggu cukup nyambung dari gayo ini ke dalam biaya keparang yang tunggu di mana. Padahal itu hanya sekedar kali gayo. Dengan sempurna kemampuan yang tunggu, dengan wajib. Kemudian, sampai nara adalah biaya hidup dengan si tinggalan yang tunggu di Bali lamun yang bersama arah dari sangun inan kanak di Bali, arah dari sangun kanak ini sampai yang tunggu ulit. Andi nara dari sangun si tengah yang tunggu, selamat yang tunggu pilih dia lalu melaksanakan ibadah haji. Niki mampu secara finansial. Kemampuan finansial ini, kemampuan bekal ini sangat penting. Wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Bahwa jauhlah samu, sebagus-bagus samu takwa. Nanti takwa ini kalimat takwa dalam hati Bapak Ibu. Nabi man arada ayyan jua min masyaqqati dunya pada ajal dunya bitaqwa. Artinya saya khawatir dan mengalami kesengsaraan dunia, jauh dunia ini yang Allah melindungi diri daripada kesengsaraan dunia. Misal contoh Bapak Ibu, takut yang Allah kepanasan jauh payah. Panas itu panas dunia, payah itu dunia. Takut yang ketelehan jauh simbol, teleh di dunia, simbol di dunia. Takut daripada kesengsaraan dunia dengan dunia. Takut kelaparan jauh tepe, karena kelaparan itu sifatnya dunia, tepe di dunia. Waman arada ayat dua minan arif payaman bil amal dunia. Saya selamat daripada neraka, maka selamatan diri dengan mengamalkan ajaran agama. Jadi kesengsaraan dunia yang menunggu budaya dunia untuk menepisnya, ini takwa Bapak Ibu. Karena takwa itu adalah pemeliharaan dari takwa ini secara logam. Lalu yang menunggu ini selamat daripada kesengsaraan akhirat, wilayah agama, amalan ajaran agama. Ini takwa. Imtithalul awamir bil wajibah nawahi. Karena sebab turunnya fatazawwadu wa inna khairaz zadi taqwa fattaqun ya ulil albab ini adalah lantaran masyarakat Yaman banyak beribadah haji dia jauh salu Bapak Ibu. Ini jauh salu lakukan ala nas. Dia jadi beban bagi dengan si Arab di Mekah. Yang mikir arah si mana, yang mikir arah si minum, yang mikir arah si selamat. Niki tidak bagus. Bila perlu Bapak Ibu tiang mengunjuk satu gue dengan niat untuk nanti bersedekah. Tidak sampai yang cukup sangsara di Mekah di saat itu. Niki mana daripada fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa fattaquni ya ulil albab. Saya ulil albab ini alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa tafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adzabannar. Allah. Fattaquni ya ulil albab. Kamu diajari dengan ulil albab ini artinya apa sebenarnya yang berpikir dan berzikir. Ulil albab ini dengan zikir nguras tokol tino lena ingat Allah. Tokol ngajeng tino nguras lena berpikir pikiran tentang hakikat Allah Ta'ala isi Arab terbentang berupa alam semesta yang penuh pikiran. Termasuk Bapak Ibu, setiap kali kita akan melakukan sesuatu awali dengan pikiran, awali dengan zikir. Fakir kablal amal, zakir kablal amal. Berpikir sedikit yang penggawian, berzikir edah sedikit penggawian. Misal Bapak Ibu, tamat yang penuh di dalam kamar kecil di pesawat. Berpikir, mungkin tak yang terbuka. Entek atau berpikir, ini gampang. Setelah yang perlu kada hajat, coba
Cerminan dulu. Kalau tak ada ajak beli atau beli, ada ajak beli, ternyata berpikir. Tapi yang mau berpikir, ternyata ada ajak beli, lalu dengar yang mengira selalu dengan merasa tersakiti dengan ambu busuk daripada kada ajak beli. Ini berarti tidak berpikir Bapak Ibu. Berzikir sebelum beramal, sering mantap macam kamar kecil, berzikir dulu, berdoa dulu, ini gimana? Nikilah ulul albab, berarti ibadah suruh yang Nabi sallallahu alaihi wasallam akan jadi ulul albab. Wah, dengan yang ada hajat Bapak Ibu berpikir Nabi di bulan yang beristinja. Berzikir setelah istinja. Jadi pikir dalam zikir itu ada ketinggalan dalam sebuah amal. Nikilah para amal dasar ilmu. Lalu niki pada saat terjadi Bapak Ibu arah apa tua yang mati makanan kecil dalam pesawat. Dia nak tahu bahwa di dalam amal kecil ini adalah sehingga dia adalah tisu. Dia nak iya kita berdoa. Dia berdoa suku dengan amal kecil. Kami dapat apa ni? Ini nak suku besar. Dia tahu tisu. Tapi kali ini dia sambil ketemu lugar ini arah tisu. Kita berikan tisu ni. Arah dia tahu bahasa. Dan dikira fakir kablal amal, zakir kablal amal. Pada berpikir diri selepas pegawaian, pada berzikir anda semua pegawaian. Dikira mata pun yang berbeda. Kumbean disebut oleh albab dalam kaitan dengan masalah bekal. Jadi nak manfaatkan kita menerima keluar arah sana. Coba bayangkan Bapak Ibu, Wais Al-Qarni sebagai salah satu tokoh sufi siaran Yaman naik waktu ini milih dan berhaji bersiap-siap ke Julul tahun. Mereka bersiap-siap beli anak konten. Dengan masih beli anak konten itu yang dipokok doang untuk bikin. Kumil dia untuk dijual, dia untuk ditunggang. Lalu dia melihat Wais Al-Qarni ini anti ini nesok nepokok utara dengan Yaman di Pak Mekah. Jadi dalam 10 tahun beli nonton itu boleh dah lebih 50 kilo bahkan hampir 100 kilo berarti. Lalu bau pokok insya-Allah bawa semua pokok inang dengan Yaman di Pak Mekah. Daun sana. Air itu pokok ini Bapak Ibu sampai buat berdarah lain kais akan Wais Al-Qarni. Si lampak dengan Yaman menjurukkan. Buat akan lain. Dahkan malam itu siwayan bakti dengan Tuhan. Dan itulah termasuk bagian daripada fakir kablal amal. Pada berpikir sebelum beramal, zakir sebelum amal, pada berzikir sebelum beramal. Istiqad kablal bilat, pada bersiap-siap sampai mati dalam negeri. Jadi mana sebab itu Bapak Ibu, bila perlu saya memiliki lulusan jauh misalnya pengeluaran lulusan sejuta, jauh 2 juta, sejuta ini sejuta lulusan sejuta ini nyata untuk sedekah. Daripada dia tunggu dengan lebih baik yang tunggu berbeda dengan kami alhamdulillah dunia saya tahu begini ada syukurlah 5 superbank jauh lebih bagus daripada 5 superbank. Sehingga dengan demikian yang tunggu membuktikan bahwa salah satu daripada ciri-ciri haji mabrur adalah suka berbagi, suka berbagi. Jadi masalah Bapak Ibu yang dulu misalnya masalah berhaji kepelit-pelit dan ibu-ibu tidak sekali pelit. Lalu sulit bapak-bapak langsung ambil kita dan kalau bisnis dan apa makna mabrur haji. Bapak-bapak yang masih marah ikan, nak beli pelit di bapak ibu-ibu tu belakang beli beras sekak sebulan. Jadi salah satu ada marah ikan, termasuk duit apa jam sama di Mekah. Ada di Al-Sunnah bapak ibu pastikan selama pengurusan arah di Mekah Madinah ini bersedekah kok. Walaupun tidak duit, mungkin pengurusannya hanya bersedekah dari kata Indonesia 5.000 sekali sumur. Atau caranya Bapak Ibu, lamun pengusaha kayak Allah seleksi misalnya lalu karena ini ada pasal haram, ini misalnya saya bank Korea, beli dekat ini. Nah ini pengusaha anu ini ingat, jadi beli dekat, sama
keluarga orang Indonesia ni. Ongkos lama je pergi gerak. Ni kira ongkos 5,000, 3,000 apa. 3,000 dah kena baju di pasar Singlet. Apa kena beli sini? Umur jadi 5,000, bayar 10,000 cemoh. Bukan ojek ni bapak ibu ni kadang-kadang orang lain jadi 10,000. Dan di Mekah sampai barang itu bapak ibu. Di Mekah Madinah bila perlu maksud yang urusan terkait ongkos real 2 rial. 2 rial. Ini cara urusan sedekah. Lagu hindari gen pelungusan berbeda-beda dengan semua kira-kira ini. Sehingga orang pelungusan repotan. Saya kalau mau ke bank, saya jangan berbatu dulu. Mau pegang dulu. Terus berubah sampai pelungusan ketek-ketek sampai kadang-kadang pegang barang ini dan hasil kamu. Bila perlu, denek wah berganti Pak Semarang ini. Berpeluang supir taksi atau dalam pelungusan bapak ibu. Jadi kalau saya sengaja pura-pura KP ini masih 5,000 yang nyata sedekah hatta la ta'lamu simaluhum atau tibu yang sampai dia tahu isi makanan yang isi dana itu dimaki. Ini ukuran daripada sehari. Jadi siwa itu bapak ibu ada lengkap perjalanan antara kendaraan, perjalanan aman, si genyebaban yang tunggu sampai di Negeri Mekah. Ini syarat wajib. Alhamdulillah, makin ini Bapak Ibu lulusan sampun sampai kepada 75% si berkaitan dengan masalah syarat wajib. Nah tinggal cuma pembuktiannya untuk sampai kepada negeri Mekah. Nah sampai ke negeri Mekah Bapak Ibu lulus sampai lengkap hanya 100% tentang syarat wajib. Kemudian makin ini syarat sah Bapak Ibu. Berbeda syarat wajib dengan syarat sah Arab bedanya akan berbeda. Pertama, memang antara sah hadis yang perlu adalah dengan Islam. Karena ke depan Bapak Ibu boleh jadi kadang-kadang pengamat ini dengan luar negeri ini bersama-sama untuk mengamati yang lulus melaksanakan ibadah haji. Waktu untuk daripada Arafah, shopping para kameramen baik ini maupun umum. Ada orang yang Islam kan bahaya. Wartawan TV, wartawan radio istilah di Mekah sambil merah, sahih sambil moto sambil shopping. Lalu ini kadang-kadang di Islam Bapak Ibu jadi pengamat kepada Arafah, Muzdalifah, kemudian di sini bahkan sampai ini Masjidil Haram dan menggunakan alat-alat canggih. Islam. Kemudian balik tersebut, datang masih kanak Bapak Ibu, dia nama kewajiban. Lalu ini ikut haji, bawa yang Allah ajar sah hajinya dan ibu-ibu lah dapat pahala. Jemaah mampu untuk ulangi lama balik, wajib ulangi. Namun dia bawa cukup si haji lain waktu cuma balik. Kemudian termasuk berakal. Nah, berkaitan dengan masalah syarat sah paling utama Bapak Ibu, pertama masalah mikot, waktu, mikot zaman karena waktunya tertentu. Haji ini tertentu adalah dengan tanggal setiap bulan Syawal sampai tanggal 13 bulan Zulhijjah. Lalu si paling fokus adalah wukuf pada Arafah. Niki waktunya kan hanya tanggal siwa. Lengan zuhur tanggal siwa sampai subuh tanggal 10 Dhul. Niki kan waktu dan tempat terbatas. Jadi dalam waktunya kan nanti al-hajju asyhurun ma'lumat faman farada al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Jadi waktunya ini tanggal Syawal sampai tanggal 12 paling tidak bulan Dzulhijjah. Kemudian tempat baru paling ada 2 tempat Bapak Ibu. Arafah timpal Masjidil Haram. Muzdalifah, Mina itu wajib haji. Nanti kita bahas tentang wajib haji. Jadi syarat ini angkat untuk lek padang Arafah, lek jenuh tanggal siwa bulan Dzulhijjah sampai memasuki tanggal 10 waktu subuh. Jadi kan zuhur mulai Bapak Ibu. Misal tunggu sami ketika si pemerintah lek tanggal baru ini langsung di padang Arafah sama kemah, maka kemah mulai rekeng wukuf kecuali lek waktu zuhur tanggal siwa ini. Seandainya
Bapak Ibu datang di Padang Arafah, sebelum datang di Padang Arafah perlu saja etikap di masjid. Masjid ini sedikit masjid lagu dua, Masjid Ibrahim dan Masjid Namirah. Masjid Namirah ini masih luar Padang Arafah. Karena Namirah itu arah suku kampung perbatasan ke Arafah. Masjid Ibrahim ini lah dia termasuk Padang Arafah. Jadi dari arah waktu zuhur langsung berpindah ke niki Masjid Ibrahim, berarti mulai dulu sampai maghrib. Lamun sedang setelah maghrib Bapak Ibu sekedar meliwat doa di Padang Arafah. Misalnya Isya datang sekedar meliwat doa pada Arafah para wudhu. Karena waktunya adalah sampai subuh. Sampai subuh waktu Arafah tanggal 10 kan. Jadi setengah jelu tanggal 9, kemudian sebelum tanggal 10 bulan Zulhijjah ini ini adalah hari Arafah. Maka lamun para jamaah haji selain pemerintah pada umumnya dengan zuhur sampai maghrib terus berpindah ke Muzdalifah. Lamun si mandiri kadang-kadang ia istilahnya datang setelah maghrib sekedar lewat doa para penduduk sampai menjelang waktu subuh. Mungkin bicara dalam sifat-sifat ihram apa itu. Nah ini adalah merupakan syarat sah daripada pelaksanaan ibadah haji. Jadi Islam balik berakal, kemudian pelaksana ia di waktu tertentu, kemudian tempatnya tertentu. Dinara dengan hukum selain daripada Arafah. Dinara nanti dengan melaksanakan tawaf selain daripada Masjidil Haram. Saking pun malaikat. Jadi waktu dan tempatnya terbatas. Dan waktu dan tempat itu yang perlu tepati berarti yang perlu melaksanakan syarat sah haji. Apabila menyalahi daripada itu berarti haji yang perlu sah. Inilah perlu yang perlu tahu bedanya B syarat wajib dan B syarat sah. Ini kedua satu Bapak Ibu. Pertama adalah syarat wajib. Kedua syarat sah. Mungkin ini rukun. Syarat wajib, syarat sah berbeda dengan rukun, berbeda dengan wajib haji. Rukun haji pertama adalah berniat. Sekaligus dan masalah ini boleh ihram. Berniat. Si kedua adalah wukuf daripada Arafah. Wukuf pada Arafah. Kemudian si kedua adalah tawaf. Haulal Ka'bah, sekeliling Ka'bah. Kemudian si kelima adalah sa'i dengan safa di Allah. Si keenam adalah bercukur, bergunting dalam bulu. Si keenam adalah tartib. Niki rukun haji. Memasang niat. Dalam niat ini arak kasar, arak taruh, arak ta'il. Karena niat itu selaku kemarin niat segala macam ibadah. Kasar ini artinya arak kesengajaan. Untuk yang perlu hadirkan dalam niat ini nanti sejak menggawi. Pegawai segala yang meminta pasti umrah atau haji atau dua-duanya haji dan umrah. Niat ini hakikatnya memang Bapak Ibu, niat ini adalah suatu yang terlintas dalam hati, tidak bersuara dan tidak berhuru. Niki niat, hanya lintasan dalam hati tidak bersuara dan berhuru, itu niat. Lalu haji ada arah mewajibkan bahwa niat haji itu wajib dilapaskan. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala labbaik Allahumma bil hajj. Terus labbaik Allahumma labbaik la syarika lak labbaik terus seluruh Bapak Ibu sampai yang tunggu dan tiba Masjidil Haram. Terus mulailah awal kudu di sana. Ini adalah niat. Kemudian hukum daripada Arafah ini masih baru waktunya dengan zuhur sampai waktu subuh di tanggal 10 bulan Zulhijjah ini. Lalu yang tunggu datang sebelum zuhur atau pas waktu zuhur
maka afdolnya adalah sampai maghrib. Setelah maghrib lalu berpindah dengan Arafah menuju Musdalifah. Nah kemudian tawaf Bapak Ibu. Setelah yang lungguh niki wukuf daripada Arafah tawaf. Tawaf mulai dengan Hajar Aswad, duduk Hajar Aswad. Lamun sama kesunatan putaran pertama, kedua dan ketelu ramal. Ramal ini lari-lari kecil. Lari-lari kecil ini bukan untuk mencari kecepatan, tapi hanya sekedar mindaya. Nanti sebab saya lalu arah si kancah sebini aneh, antara bau si bimbangnya. Ibu-ibu mereka biasa dengan kesunatan ramal. Si mama kesunatan ramal. Lagunya pada waktu nembek waktu Malaysia. Baik ibu-ibu sudah tak biasa timbang. Jadi yang perlu ucap Bapak Ibu ramal itu. Yang penting memindahkan barang lari dan kecil. 7 kali hajar sampai hajar. Niki adalah tawaf dengan menjadikan Ka'bah niki dek kiri yang lungguh. Sampunan yang dek dulu dengan yang keluar letak bergeser dan kanan harus tetap dek kiri Bapak Ibu Ka'bah niki. Kiri. Kemudian setelah selesai tawaf itu putaran, maka yang lungguh adalah sa'i dengan Safa wal Marwah. Safa Marwah sekali, Marwah Safa 2, Safa Marwah 3, Marwah Safa 4, kemudian Safa Marwah 5, Marwah Safa 6, kemudian Safa Marwah 7. Niki waktu itu Bapak Ibu ndek daripada marantan tawaf. Nah, pada marantan tawaf saiki lengan tunggak Bukit Safa sampai kita tunggak Bukit Marwah, bapak-bapak sunat ramal. Waktu pula dengan Marwah tempat Safa sunat ramal, ibu-ibu jak biasa. Lalu ditandai Bapak Ibu si kila di neon hijau ini dia tanda Bukit Marwah ini pangkal tunggak dari Bukit Marwah. Mereka Safa kemudian Marwah tandai masih neon hijau ini tandanya. Jadi lamun nunggu sambut pipa Bukit Nabi kilat neon hijau turun dengan Safa dia mulai berani sampai pipa neon kedua. Nah lama sampai panika ya tak biasa sampai pipa puncak Bukit Marwah. Dia waktu turun dengan Marwah peperangan. Niki untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang tetap leka biasa di lembaran bapak-bapak. Karena ini termasuk jelas perbedaan bapak-bapak dengan ibu-ibu. Nah kemudian Bapak Ibu setelah selesai sa'i buka, luasan pelang bulu. Lalu bapak-bapak mungkin bebas ndotang lah bulunya selaku kuris. Jemaah dulu oleh Indonesia. Lalu ibu-ibu ya sunat setijuk belo daripada seperti setijuk pelang. Nanti sebab saya demam selaku bulu si pelang yang lungguh waktu kecukur setelah haji ini akan bersinar oleh hari kiamat sehingga menuntun perjalanan yang lungguh menjalani kegelapan para masa dan kegelapan siratal mustaqim. Dia sinar. Allah selaku. Bila perlu Bapak Ibu, waktu belum sana ibu-ibu terutama bapak-bapak ni, waktu selesai tawaf wudhu, ini misal belum sana khawatir jemaah urut bulunya jemaah, namun tak bisa waktu satu. Nah, ini jemaah tergunting oleh waktu nasi selesai. Saya anak selesai saya kemudian menjadi rukun sekadar minta yang kuat, gunting minta yang kuat. Si nanti nimbulan pertanyaan Bapak Ibu, kanggo ndek kemelengan diri ke, kanggo ndek kemelengan diri ke itu jauhnya gunting, atau kanggo ndek kemelengan bulun batu. Padahal kita sendiri memang cukur. Lalu yang menunggu kembali Bapak Ibu
Sindek tekanggo adalah meleng bulu temesan. Lek waktu dalam keadaan erang. Sindek tekanggo adalah meleng lulun kayu. Lek waktu tianggo dalam keadaan erang. Berarti lamun melengang lulun batu pada tianggo di teman bergunting berbeda. Apakah termasuk yang kerendahan? Melanggar. Tidak ketahuan. Termasuk yang masih melengang di Indonesia karena dikuasai syirik perasaan daerah. Maka Rasulullah di waktu nasihat tangkap deh Hudaybiyah. Dia nilai para sahabat dan tahu bahwa Israel lewat Rasulullah tidak pelengan dulu Indonesia. Rasulullah mimpi dia ada satu pelajaran. Misalnya lamun arah dapat lain suruh yang tunggu setelah lalu ya sih milih melengang yang silakan melengang lamun di arah misalnya kadang-kadang dia milih. Dia lebih dengan alasan security di mana lalu ini. Nah berarti lamun cukur berarti adalah sampun tahalul. Maka si kenem adalah tartib Bapak Ibu. Tartib media. Mesjud penjulu. Dia kanggo tawaf penjulu baru hukum. Saat ini kanggo penjulu baru tawaf. Nah lamun bercukur daripada tawaf itu Bapak Ibu. Sehingga lamun yang nomor arah temu pegawai melontar Jumratul Aqabah, cukur, kemudian tawaf, temu. Dua daripada security yang pegawai para tahalul awal. Para tahalul awal. Apa kata yang melontar Jumratul Aqabah? Jumratul Aqabah itu pada hukumnya wajib haji. Dia ada rukun haji. Cukur gigi adalah rukun. Atau cukur di tawaf. Para tahalul awal. Kamu sama tahalul awal. Kalau yang lulus sama ngadu pakaian berjahit kami rupiah tahalul awal. Dan ini adalah termasuk rukun Bapak Ibu, rukun haji. Kira ini. Pertama syarat wajib. Kedua syarat sah. Ketelur rukun. Makin sekeempat Bapak Ibu adalah wajib haji. Wajib haji. Wajib haji pertama adalah memasang niat mikot. Berniat itu sendiri rukun. Jadi berniat itu sendiri adalah rukun. Memasang niat mikot adalah termasuk ya wajib. Dalam arti mana itu misalnya sampai yang rukun liwat. Lamun mikot yang rukun dekat makanan yang rukun lalu lam siwat lam di teman. Berniat sampai kepada waliwat ulama maka dia pasang niat waliwat diman pasang niat berarti yang perlu meninggalkan wajib berniat langsung di tempat liwat yang menguniti nawaitu hajja wa amantu billahi ta'ala labbaik Allahumma hajj berarti yang perlu meninggalkan wajib berarti kena dam. Nah ini Bapak Ibu pertama coba perlu saya perhatikan ini. Berniat niki adalah rukun, memasang niat mikot niki adalah wajibul haji. Lamun rukun yang mau tinggalan jadi sah haji yang Allah, lamun wajib yang mau tinggalan sah haji yang wajib bayarkan. Niki wajib. Si kedua wajib mabit di Muzdalifah. Kumbi dari Muzdalifah arah nanti di Muzdalifah ini Bapak Ibu. Haji yang rusul mati di Muzdalifah. Nanti sejarah haji yang rusul wajib mati di Muzdalifah. Hari mabit itu kan nyekelong minggu. Lewat maghrib paling tidak sampai lewat jam 12. Kami langsung lamun ibu-ibu langsung tiba Mina untuk melontar untuk ibu-ibu dan dengan memasuk lemah. Lalu bapak ibu kuat untuk mabit sekelem. Terus le Mas'arul Haram. Mas'arul Haram ini adalah putur jabal siaran le Muzdalifah ini arah masjid Mas'arul Haram. Namun Rasulullah itu pada masalah ini pada mabit sampai istirahatnya sampai dengan kegiatan jenuh berut bertolak dengan Mekah aliran Muzdalifah di Mina. Jarak antara Mina ke Muzdalifah itu 2 kilo Bapak Ibu. 2 kilo. Ya kira-kira yang ini sampai montong lah. Ini 2 kilo. Kemudian
Lamun pengusaha menyelesaikan mabit berarti ia tak baik batu lek Muzdalifah itu sekitar 70 batu untuk jumrah Aqabah dan hari Tasyrik. Ini persiapan. Pada dari kawan dari jauh Bapak Ibu kata melontar itu termasuk wajib haji. Nah kemudian si ketelu setelah Bapak Ibu Muzdalifah melontar jumratul Aqabah itu termasuk wajib haji. Termasuk wajib haji melontar jumratul Aqabah. Ante pertama pintu batu pastian pintu. Lamun tunggu sambil lagu pintu rombok dari siwa. Lamun siwa pun berlaku rombok dari sholat. Oleh sebab itu doang jawaban walaupun yang tunggu sambil butuhkan hanya 70 batu. Doang dan lagu lamun mentang Bapak Ibu lamun langsung mentang di sana niatan untuk membeng batu sudah yakin mau pintu berutama di mana. Batu ni masih, dia buat, nabe. Nah ini harus demi Allah Bapak Ibu yang tunggu dengan niat untuk nolong batu. Kemudian setelah mabit dan Muzdalifah ini adalah setelah yang melontar jumratul Aqabah termasuk wajib setempat adalah mabit di Mina. Mabit di Mina bermalam di Mina. Bermalam di Mina. Termasuk si keempat, si kelima adalah melontar hari Tasyrik. Dalam mabit lagi dan melontar hari Tasyrik ini Bapak Ibu arah sekeparani napar awal dan napar tsani. Napar awal ini adalah apabila pengusaha melontar hanya dulu tanggal 11 dan tanggal 12. Mabit hanya tanggal 11 tanggal 12. Lalu lamun pengusaha jadi napar awal tidak sampai di tanggal 12 nikah ndok di Mina sampai maghrib. Lamun pengusaha sampai maghrib ndok di Mina wajib langsung tempat napar tsani. Bermalam sampai tanggal 12, melontar sampai tanggal 12. Lamun di tertuntut bayarkan. Lamun pengusaha masih Mina tanggal 12 itu, padahal berniat napar tsani, napar awal. Oleh sebab itu, lamun usaha berniat napar awal, maka sebelum maghrib tuntas tinggalan Mina. Tinggalan Mina. Kemudian arah simaran bahwa tawaf wida nikah adalah bagian daripada wajib haji. Walaupun arah simarannya adalah tawaf mustaqil, separani wajib mustaqil. Wajib mustaqil ini mengarah kaitan dengan haji. Lalu kalau kemarin karena tawaf kudum, tawaf tidak wajib bagi dengan sebelum datang di Mekah, wajib dengan sebelum lalu di dalam Mekah. Baik dia berhaji umrah atau dia berhaji dan umrah, misalnya hanya sekedar jadi KW Bapak Ibu, dia berniat untuk berhaji dan umrah, asal datang Mekah wajib ini adalah tawaf kudum. Atau dia berhaji dan umrah lalu tinggal di Mekah, gelar di Madinah wajib tawaf bidah. Ini kita para wajib mustaqil. Lagu lamun yang sedang berhaji maratan nikah, maka termasuk dia bagian daripada wajib haji hidup sebagai para ulama. Berbeda lamun ibu-ibu dalam keadaan datang bulan, sementara ini kulit meninggalkan Mekah, cukup dengan mengajak lek lawang Ka'bah, apa lawang Masjidil Haram tembus Ka'bah. Seukuran jamaah buat tawaf wida, maka entah nikah longgosani si menikah kita Ka'bah. Wa gugur wajib tawaf wida dia bayar dah. Dia bayar dah. Niki adalah termasuk wajib haji. Jadi lalu wajib haji longgosani tinggalan sah haji lalu wajib bayar dam. Selain itu longgosani tertuntut untuk bayar dam. Yang ini adalah wajib haji Bapak Ibu. Wajib ini pertama syarat wajib, si kedua syarat sah, si kedua rukun, si keempat adalah wajib haji. Jadi ini kan Bapak Ibu
antara niat timpal memasang niat ini. Jadi lamun berniat itu termasuk rukun haji, memasang niat ini kopinya termasuknya adalah wajib haji. Nah kemudian saya kelima sifat-sifat ihram. Sifat ihram ada telu sifat ihram ini. Pertama adalah sifat ihram ini ifrad. Lagu keparani ini haji ifrad. Ini malaika. Si kedua sifat ihram ini tamattu. Keparani masih haji tamattu. Si ketelu sifat ihram ini adalah qiran. Sebenarnya sifat ihram ini Bapak Ibu. Ifrad tamattu qiran ini sifat ihram. Lagu ini saya biasa keparani haji ifrad, haji tamattu, haji qiran. Haji ifrad itu nanti penjulu haji daripada umrah. Juluan haji daripada umrah. Selesai haji dulu baru umrah. Lama haji tamattu selesai umrah dulu baru haji. Selesai umrah baru haji. Antara umrah timpal haji ini Bapak Ibu untuk haji tamattu kanggo keluhur sami berulang-ulang melakukan umrah. Berkali-kali lah umrah semampu keluhur sami. Umrah yang pertama ini para umrah Islam. Umrah termasuk bagian daripada rukun yang rukun Islam. Nah, lamun urusan sampai selesai umrah Islam ini Bapak Ibu sekali tamattu misalnya untuk kedua niatan keluarga, anak ataupun amat umrahnya lebih baik pahala 7 kali lipat. Lamun yang perlu niatan biasa ada sikit. Lamun yang perlu niatan untuk sementara ini maka perlu kali lipat. Jadi lebih baik yang perlu niatan dengan lagi. Terutama sekali ina amat yang perlu seniman sifat berhaji dan umrah yang perlu gantikan badalan yang umrah yang perlu sendiri gaweannya. Antara ina timpal aman dan dulu ina apa? Med dulu Bapak Ibu ina apa? Sebutan ina amat apa ina? Jadi lamun yang perlu kembali kepada sabda Nabi ini umuka ila anda dulu. Walaupun amat itu lebih berat tanggung jawab Bapak Ibu. Silakan bina aja bina. Dengan suatu catatan Bapak Ibu, insya Allah lamun ina yang dulu selamat yang dulu untuk gawean amat ini. Lalu pahala tetap 7 kali lipat. Paku pergi. Paku sedikman perhati umrah misalnya yang meniakan 70 kali lipat masih dari sini maupun semua. Ini daripada yang tunggu niat untuk dirinya sah. Riwayat niatan bina amak paku, amak sayyid, kemudian sehingga termasuk sahabat-sahabat yang dulu keringetan dia niatan. Nanti dia berlipat ganda pahala. Berlipat ganda pahala. Kemudian lamun haji qiran nada tidak untuk lihat super sibuk Bapak Ibu. Si bisnisnya mendapatkan keuntungan 5 miliar sebelum. Ya, sinjau pesawat pribadi sekeluarga. Kadang-kadang nanti berangkat dengan Indonesia pas kelem hari Arafah ini. Kelem hari Arafah. Datang kita Mekah kadang-kadang asar sekedar ini sekitar ya seperempat gitu lah untuk kepada Arafah. Terus kita tawaf sa'i bercukur. Nanti dulu terus. Nanti sudah sehingga sewa parkir pesawat ini apa ini? Sewa parkir pesawat ini doang sejam 5 juta. Yang 24 jam kali 5 juta. Kan lebih 1 jadi 120. Maka kadang-kadang arah setengah jelo di Mekah. Berbeda sama wajib-wajib itu selaku bayar dah. Selaku bayar dah. Misalnya lagi mengenai mabit Medina sikit ini melontar jumlah Ka'bah sikit ini kemudian mabit Muzdalifah sikit ini ukurlah sikit keluarga ini 5 bebek masing-masing misalnya yang 5 juta sikit bebek 1 juta sikit dengan dan 100 juta bayar daripada nanti nendotan pesawat parkir di Jeddah
sewa dalam 24 jam ini adalah sampai 140 juta, maka saya bayar dah secepatnya. Niki saya dikiron Bapak Ibu. Nawaitul hajj wa umrah jimat. Nawaitul hajj wal umrah wa jimat. Labbaik Allahumma hajj wal umrah. Terus sampai kemarin itu si wajib doang gawe, apa si rukun doang gawe, si wajib selaku tinggalan selaku bayarnya. Niki dengan susu persibok Bapak Ibu. Namun yang mulia beli hadir. Tenang, makanya kita masuk. Niki adalah sifat ihram. Yang sifat ihram ini telu. Pertama ifrad, kedua tamattu, ketelu ihram. Ketelu ihram. Nah, kemudian Nabi si sunat Bapak Ibu. Jadi pertama oleh syarat wajib, si kedua syarat sah, ketelu rukun, si keempat wajib, kemudian si kelima sifat ihram. Maka demikianlah si sunat-sunat. Lewat yang kamu berhaji, masing-masing adalah sunat di dalam lakukan rukun haji. Misalnya sebelum berniat, yang perlu kesunatan qabliyah ihram, syarat sunat qabliyah ihram. Pirang Bapak Ibu apabila yang perlu memasang niat, ndek nalek waktu tahrim. Waktu tahrim itu waktu yang perlu haram melakukan sholat. 5 tahun Bapak Ibu yang perlu haram melakukan sholat. Pertama adalah setelah salat subuh sampai menjelang kiwat jeluk. Si kedua, di saat berproses kiwat jeluk sampai syuruk, sampai datang waktu isyraq. Kemudian si ketelu di saat sepanjang jeluk. Niki masuk waktu tahrim. Kecuali masih haram di haram hari ini. Kemudian si keempat dan kelima setelah selesai salat asar sampai jeluk, dan si kelima adalah di saat berproses setelah jeluk. Waktu tahrim dalam arti lalu yang Allah gawe sholat isi sebabnya kemudian adalah haram. Jadi salat itu Bapak Ibu arah sebab tujuan, arah sebab kemudian. Si sebab tujuan, misalnya sembahyang ba'diyah wudu. Si sebab tujuan, tayyib di masjid, ialah tayyib di masjid. Si sebab tujuan, ba'diyah azan, setelah azan. Nah, niki jangan dia pelarang yang menggawe walaupun waktu tahrim. Isi sebabnya duluan. Namun setelah itulah si sebab kemudian. Misalnya qabliyah ihram sebelum ihram. Niki dikatakan jaga di waktu tahrim. Lalu karena itu penting Bapak Ibu karena yang perlu sunatan untuk Nabi untuk berikan ihram setelah sholat misalnya. Maka laksanalah misalnya mengusahakan Nabi berniat likor namun lewat pesawat ini misalnya tanah ini untuk berumrah ataupun berhaji misalnya melalui Nabi Zulhulaifah itu di Madinah kami berangkat dari Madinah dulu bagi si tersebut terakhir. Maka tarik ke masjid dulu, tarik ke masjid berarti dalam hal itu yang perlu minat sebab. Nabi sebabnya tarik ke masjid, kayak di masjid karena masjid itu adalah setelah yang dulu di masjid. Lalu di masalah yang tarik ke masjid pihak sebab si duluan adalah ba'diyah wudu ba'diyah wudu dan selesai pada wudu dia mengusangi nawaitul hajj wa umrah lillahi ta'ala. Nah, setelah yang perlu era berarti setelah beliau sebut ini kesunatan baca takbir labbaik Allahumma labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata wal mulka syarika lak. Ini adalah termasuk bagian sunat dalam rukun. Setelah rumusan berniat mereka langsung misalnya di padang Arafah. Lewat untuk padang Arafah Bapak Ibu. Rumusan di saat ukuf ini kesunatan baca qul huwallahu ahad 1000 kali. Sunat ini, namun
dia sebut La ilaha illallah wahdahu la syarika lah 1000 kali. La ilaha illallah la syarika lah 1000 kali. Kemudian Al-Fatihah atau Subhanallah walhamdulillah 1000 kali. Niki si sunnah untuk nanti Bapak Ibu nanti yang khusyuk. Saya kadang-kadang ini barang si pada jo HP dua dulu. Ini telah berdiri HP untuk melayani nanti relasi-relasi secara berjalan dengan bisnis. Orang sekarang kasar Nas apa itu kepada pengusaha beruga. Misalnya, dan kadang kepada Arab yang datang di beruga ini pilih di beruga misalnya. Lakukan lagi 4.500 ini beruga ini ada lagi 5 juta pun ini berbeda. Nah, dalam perusahaannya pegang aku. Ada beberapa pegang cuma dia tahu rezeki lalu ada kurang daripada 5 juta misalnya. Ada jelas apa itu? Kamu tidak suruh 5 juta malik sesuai. Akhirnya dia musuh. Beruga kita. Ibu-ibu dalam perusahaan. Dalam perusahaan ini kan di dalam perusahaan. Atau para ini bapak ibu, bapak-bapak terutama sekali pada bilangan yang kecil. Lain al-makrulah dan belum muhid. Getah bapak ibu. Ngajuran tiang keruh, lalu tiang keruh nganyang manuk, nganyang bebek, nganyang sapi, nganyang nanti jadi anyam-anyaman di balik ini. Termasuk pada penghobi kecil. Selama perusahaan ini tinggalan bapak ibu, maka pindahan dulu haknya sementara pipa keluarga Sleman jerak pun dipian selama berhaji ada pada warung tanggung jawab kumbel bapak ibu dalam kaitan dengan mazhab orang yang berbicara orang memang untuk mereka termasuk anti yang dulu kelalah waktu kepada Arafah luar biasa di perumahan kekecilan ini selalu begitu sungguh mereka. Jadi delegasi yang istilahnya. Kalau ada lain dulu anak dari ini nganyam ini, tiang lu terbebas terlepas. Selepas berhaji. Nah kemudian banyak doa-doa bapak ibu si perlu terbaca pada Arafah. Niki doa-doa dari pegawai wajib haji. Termasuk doa-doa lewat bapak ibu sedang tawaf. Doa-doa lewat bapak ibu sedang sakit. Ya rata ibu ini kita mau sana. Lalu kita baru bapak ibu suruh sambil baca dan suruh sana. Kul wallahu ahad lewat tawaf baca rabbana atina sama sampai itu. Sampai itu bapak ibu hidup baca rabbana atina sama. Akan dulu di sana. Fatihah baca satu. Sekian kali diterangkan kepada karena dia tahu lumpuh segala macam doa di Fatihah ini. Baik Allah maupun saya, walaupun memang ada doa khusus semuanya dan semua lalu dia selalu apa Al-Fatihah itu. Karena kamu yang membuka lalu itu kan Allah kurang khusus. Fatihah itu lebih khusus. Luar biasa, Fatihah segala-galanya. Fatihah. Baik waktu kepada Allah, kemudian waktu tawaf, waktu saja. Ini termasuk perayaan sunnah. Dan arah bapak ibu isi dajat yang tumbuh selama berhaji ini adik mau menghatamkan Al-Quran. Jadi para hafiz ini misalnya paling tidak 2 kali 3 kali selama berhaji hatam Al-Quran. Yang masih kenapa misalnya bukan kan? Pastian diri ibu-ibu ada mau menghatamkan Al-Quran sekali bila perlu ditapah. Karena saya sering membaca Al-Quran yang penting sampai khatam walaupun mutlak lagu mau sampai khatam bapak ibu maka saat khatam Al-Quran itu 16.000 malaikat menghadiri yang penuh untuk mendoakan yang penuh agar mendapatkan berkat dari Al-Quran dan ada Al-Quran ini gaya ucap si membeda yang penuh jadi pemilik yang penuh Al-Quran ini. Jadi pastikan bapak ibu yang penuh bau menghatam Al-Quran selama berhaji. Kira-kira di Bapak Ibu antara Madinah, ya lamun nanti
Selain jelo pasti ada kelomdas jelo pasti. Kelomdas jelo. Lamun kelomdas jelo dah misalnya niki pastian sejelo adalah sejus, wandai wanjus. Sejelo sejus. Jadi kelomdas jelo khatam Al-Quran. Niki bagi si dia nak hafal atau setahu baca, lamun dia tahu baca bacaan. Minggu benar Bapak Ibu. Karena benar itu pun pada membaca. Maka dengan saya membaca ini, lalu ada dengar dia, tidak sekian ribu ganda berpahala. Ini termasuk bagian sunnah Bapak Ibu. Sunnah-sunnah daripada haji. Termasuk niki adalah sendiman pasang pakaian ihram. Kalau belum usani ngadu sengih-sengih, walaupun sengihnya masih di saat yang belum sudah ihram. Lalu di awal tidak di pakaian, tidak di bulu. Kalau yang tunggu mengantisipasi bau busuk si lahiran si awak yang memiliki bau ibu-ibu bapak-bapak ngadu parfum sebelum ihram, walaupun rambutnya sampai setelah ihram. Ini termasuk mazur atau ihram. Niki si sunat-sunat Bapak Ibu. Si sunat-sunat. Jadi tidak pertama syarat wajib. Si kedua syarat sah. Si ketiga adalah rukun. Si keempat adalah wajib. Si kelima adalah sifat-sifat ihram. Si keenam adalah sunat-sunat haji. Makin lagi si makruh. Si makruh ini termasuk melanggar mahzur atau ihram. Makruh dan mewajibkan Bapak Ibu membayarkan. Termasuk meninggalkan si sunat-sunat ini makruh. Misalnya doa berdoa. Memang berdoa itu sunat. Lalu doa berdoa berarti meninggalkan si sunat. Meninggalkan sunat ini makruh. Kan boleh merokok Bapak Ibu waktu ihram. Boleh. Merokok makruh. Apakah kelangan pada ihram? Kamu merokok Bapak Ibu. Kamu merokok. Pada barang yang merokok, kamu mati sambal niki alat terasinya. Kamu mengandung si bado, kamu mengandung si teri. Padahal teri niki adalah dia makruh. Terasi niki makruh, bawang sunnah niki makruh. Rokok makruh memang. Lalu dia sampai termasuk melanggar mazur atau ihram. Kamu silakan. Bila perlu jauh rokok dari duit sedekahan kan di kursi rokok. Jangan arah rokok ni Bapak Ibu. Rokok dijual sampai bis. Anti niki pindah dari kertas. Jauh pakai dengan tadi. Niki kertas, niki tisu niki pindah dari kertas. Waduh, sepertinya kita terlalu di bawah dulu. Karena rokok sejauh dijual. Ibu-ibu yang rokok saya silahkan. Dengan dia sudah tahan ni. Bisa. Kalau sudah semua kan yang makruh. Pertama Bapak Ibu, idkhalus surur fi qalbil mu'min sadaqah. Rokok ini kesenangan tadi Bapak Ibu. Si ibu-ibu arak rokok. Arak sebenarnya rokok senang dibahas rokok. Jangan kalau rokok yang kesenangan. Misalnya yang mungkin dia jadi makruh. Ini dia makruh. Maka ini termasuk sadaqah. Idkhalus surur fi qalbil mu'min sadaqah. Memberikan kesenangan kaum mukmin itu melakukan sedekah. Niki adalah termasuk jedekahkan rokok karena rokok niki mendatangkan keuangan. Maka termasuk niki berarti meninggalkan sunat-sunat termasuk yang makruh. Melanggar mazhab haram itu makruh. Dan kira ada Islam. Berona jam siwa. Dan kira Tapi jam 10 kan nanya jawab kan. Ada sudah. Nah, makin ini Bapak Ibu hari sikit insyaallah jam 10 hari. Berarti sikap itu makin mahzuratul ihram. Larangan ihram. Larangan ihram. 10 duit Bapak Ibu. Si larangan ihram ini. Lalu arak si khusus dengan mama, arak si khusus dengan bina. Nabi si khusus dengan mama si larang ini dengan mama dari kandung lalu kuliah.
Dengan ini kami ada jilbab. Si kedua dengan mama dan kami lalu pakai berjahit. Dengan ini kami lalu pakai berjahit. Jadi dua si khusus bagi dengan mama. Larangan ini. Kemudian sekek si khusus bagi dengan ini ialah nutup mulut. Nutup mulut. Karena Bapak Ibu arah kadang-kadang ini buka lebih banyak fitnahnya. Karena ini buka memfitnah bagi dalam tergoda dengan manusia. Ada lebih kali Bapak Ibu suasana panas. Kalau saya memang kita dengan ini kadang-kadang mimpi lebih. Pikiran ukuran sebab si normal sebanyak banyak. Lalu menurut kata sampai ini, si banyak-banyak ini tidak sekali. Kadang-kadang kita bawa hayalan. Nah, untuk menghindarkan ini Bapak Ibu daripada legaan memfitnah dengan mama, tutuplah kadang-kadang dia tutup lalu ribu ini lalu rapuh sendiri di sepanjang. Nanti dia telang kemudian sedikit-sedikit, kena telang. Atau ngadu tutup, ngadu rejeni, ngadu sokong, kemudian ngadu pet, copio. Ada renda-renda ini tak menempel lagi semua. Ini kayak Bapak Ibu semua lagi menempel sedikit pagi. Lalu kadang-kadang topeng, dulu rumah topeng para artis ini dia dekat aku. Nah, lalu hari ini mama kamu tidak ada topeng. Padahal itu adalah merupakan khusus bagi nyanyinya. Makruh bagi yang mama untuk adu topeng masih. Misalnya ada yang tanda sila ya buron misalnya topeng itu ya buron termasuk OPD makruh walaupun itu termasuk masuk daerah. Jadi perlu Bapak Ibu dua khusus bagian mama khusus bagian ini itu niki adalah umum berlaku bagi mama dan nenek. Pertama mulai dari atas sebelah bulu nina maupun mama dan kami dalam bulu. Yang sengaja mengbulu surau wajib bayar dia. Tidak satu mun untuk sekali bulu. Telur lebih daripada telur bebek sikit. Baik ini maupun bapak sekali pun memiliki lantaran sakit Bapak Ibu. Karena dalam Al-Quran masih disebut maka dilasi azab. Saya di otak rasa nanti lagi dan berjumpa tetap masih banyak. Si kedua adalah melengkung. Baik dia maupun mama melengkung, walaupun kumpulan ini sakit Bapak Ibu. Misalnya dia kumpulan ini ada kesombera, bisa sesuatu, perlu sakit, lega yang ada kepelong, maka ini lawan pinturan yang sakit kurang sekaligus. Aku wajib bayarnya sikit adalah sikit mudah. Tidak semut ini 670 gram. 670 gram. Niki semut berarti sekilo kurang. Namun kalau sampai buletan dari sekilo bagus, seliter bagus. Niki si kedua melebut ungu. Kemudian si ketelu ngadu paku bersengih-sengih. Memakai wangi-wangian Bapak Ibu. Ini kita ada khilaf para ulama. Memakai dalam waktu lama atau memakai sekejap. Misalnya Bapak Ibu bersambung, Bapak Ibu ngadu sabu, ini kan memakai wangi dia. Arah isi mengatakan Rasulullah masih melanggar larangan. Hanya sekedar memakai, walaupun memakai ini tidak boleh. Karena dia elek, jadi kan sabu ini tidak ada sini. Sabun ini tidak sengit di awak maupun di otak. Nah, si arah memakai semazurat ini si dalam waktu mode, dalam waktu berjalan masih kemudian di awak yang ini orang memakai wangi-wangian. Berbeda mungkin kemana seperti Bapak Ibu untuk mengatasi bau busuk si arah di awak yang tumbuh. Untuk yang tumbuh sama busuk kadang bau busuk. Lalu bau busuk yang keluar di saat ini paling disenangi oleh malaikat. Marantan bau busuk yang keluar di saat puasa.
kadang-kadang lebih haram daripada tasbih. Sampunan sedih Bapak Ibu, benda sedih Tuhan, benda sedih. Lalu kalau sami, niki bukti ya Allah sampai kaji niki, ya pada bahkan sampai bulu-bulu tiang tua di kami sisir di parang gubah sebagai tanda bahwa tiang tua sedang beribadah. Lega wah akan bes-bes yang jadi masalah. Jemaah kan selesai bersih. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ya nanti si tiang niki dende wah sama posisinya, dende lalu sama posisinya. Si penting si lalu bersihan lah, sehingga bersih. Kemudian berminyak-minyak, berminyak-minyak ini adalah walaupun awak lebih minyak walaupun dia kemudian termasuk berminyak-minyak lamun nanti Bapak Ibu SK akan dikitar jadi termasuk kan kemudian termasuk minyak angin balsam jadi termasuk beda sekali minyak-minyak. Sekalipun tulisannya lagi minyak goreng di awal, ya betul, termasuk masuk. Nah, ini 4 sebenarnya bagi laki-laki dan perempuan. Pada itu gue wanita. Kemudian isi kelima adalah melaksanakan akad nikah. Kenikah baik mama maupun ina nikahan jadi wajib termasuk melanggar mazhab haram. Termasuk melanggar mazhab haram. Jadi ketika nikahan jadi saksi bernikah. Saksi menikahkan pada wanita dengan si menikahkan kedua. Nah ini. Kemudian si keenam adalah melakukan hubungan suami istri. Si pertama, kedua berbeda di rumah itu. Hubungan pertama membatalkan haji. Setelah membatal, lalu sekali kedua mari pemain. Niki lainnya, tracking lain. Si pertama, kedua berbeda. Lalu si pertama ini membatalkan, si kedua ini berubah adalah dam masyarakat dam. Lalu panggil berbicara tentang masalah dam. Kemudian si ketujuh adalah memotong termasuk memotong hewan, memotong tanam-tanaman, memotong tanaman. Arah si membedakannya Bapak Ibu memotong hewan dan memotong tanaman berbeda. Sehingga demikian si ketujuh adalah memotong hewan atau berburu hewan atau si ketujuh adalah memotong tumbuh-tumbuhan secara terharu. Jadi demikian 10 niki Bapak Ibu, 2 si sebagai dengan mama, kemudian sikit si sebagai dengan nenek, kemudian itu macam isi berlaku umum bagi dan mama maupun bagi dengan ini. Makin berbicara setelah niki tentang masalah dam Bapak Ibu. Niki dulu sampai mazhur atau arah. Dan si pertama syarat wajib, kedua adalah syarat sah, si ketiga rukun, si keempat adalah wajib haji, si kelima sunat-sunat haji, si keenam adalah sifat-sifat haram, kemudian si ketujuh larangan haram. Nukan pas dan 10 dan 1. Ada tambah gambar. Sebelum jam 10 ini ada pertanyaan dari jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masuk Ampura ini. Kaitannya dengan bangga umrah untuk orang tua keluarga. Apa setiap selesai sa'i harus tetap bercukur gitu? Dan itu, terima kasih. Akan langsung jawab pada beliau. Jadi baik melaksanakan umrah sendiri ataupun melaksanakan untuk orang lain, setiap selesai berarti karena cukur itu bagian rukun. Karena umrah itu 4 rukunnya Bapak Ibu. 4 rukun pertama niat, yang kedua adalah tawaf, yang ketiga sa'i, keempat syukur, 5 takbir. Berarti semua
melakukan diri sendiri ataupun orang lain, cukup juga kita. Kan dia mati sekali pada bukti, tes sekali ini. Ini Bapak Ibu. Jadi tetap ada cukup. Orang selain kue bulunya sudah cukup doang. Tidak apa-apa. Karena ini suatu yang ini akan mendatangkan pahala. Jadi kemungkinan kadang-kadang malam ini berpikir kan tidak ada ini apa itu sudah cukup. Lalu yang luar yang dulu sebagai kemudian kalau dia dulu masih tawar. Saya itu yang dulu selesai maka bercukur pun ada yang dulu sebagai itu bercukur. Tapi marah bercukur. Jadi masalah di situ. Bagus ada. Hidup mungkin ya hidup. Sombong ini aja. Hidup langsung batas. Konten. Biasa. Biasa ada di dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sama-sama mengerti. Langsung aja dikatakan masalah akhlak. Bahwa selesai orang kita betul, kemudian selesai lagi juga akhlak. Dia menyatakan dan disunahkan orang yang diadakan maka lebih baik kita doakan Al-Quran atau sesuatu tadi atau lima yang dimainkan dan masih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan lalu, untuk bapak-bapak, kalau memang ada kekhawatiran di saat rambutnya masih ada, padahal di dalam bulan era, khawatir kalau rambut ini patah atau kalau rambut ini tercabut, baik yang sengaja atau tidak sengaja, maka bagus kita jaga rambut ini atau tetap potong sekaligus seperti itu, tahallul daripada umrah bagi yang kita masuk. Jadi menurut para ulama lebih bagus potong semuanya, supaya tidak ada yang undur dan tidak ada yang patah. Bagaimana kalau sebelah kaki kita kan cukup dengan mengisyaratkan pisau ataupun rambut ada gunting di sini, pada kepala kita yang sudah tidak berbulu, isyarat saja sudah terpasang. Karena apa? Karena syaratnya ini adalah imrol bagas atau kasyari, artinya menjalankan gunting itu di atas atau yang menggunakan silet tulis. Karena berkali-kali yang tertulis misalnya ada tubuh material. Jadi kalau yang terlalu khawatir akan dulu dengan sebab apa yang tercabut, maka lebih bagus pada waktu kita usahakan habiskan semuanya. Tapi kalau tidak khawatir, nanti dia sekali saja pada waktu kita tahallul haji baru kita tutup bila tergantung dari apa alasannya. Tapi lebih bagus yang habis sudah ini ke waktu pertama. Kalau untuk menghindarkan adanya urut-urut ini. Ya, yang tebing sedek yang mana satu? Hah? Dulu. Ada di Bandung.
Di dalam Al-Quran dikatakan Qurima alaikum sayyidul baru. Jadi saling dalam arti ini walaupun kita tidak menangkap tapi memotong. Nah, bagaimana kalau sesuatu itu membahayakan ataupun tikus ataupun ledu limpa yang membahayakan. Kalau kita tidak bunuh yang akan membahayakan diri sendiri atau membahayakan orang lain. Ketika dia membahayakan orang lain padahal kita mampu untuk membunuh dia, maka kita biarkan mata tidak mencelakai orang itu dengan tidak membunuh dia. Nah sekarang memang ada yang mengatakan boleh karena itu termasuk sesuatu yang darurat, dan ada yang mengatakan kalau membunuh binatang-binatang yang berbisa yang berbahaya ini tidak mewajibkan bayar dam, tidak bayar dam. Kemudian ada yang mengatakan boleh bunuh karena kita bayar dam karena mereka kias dengan siapa saja yang di kepalanya ada penyakit boleh dia berjumpa tapi berjumpa tetap bayar kas. Nah itu dari sisi kias. Nah sekarang itu tidak mustahil akan terjadi bahwa ada limpa, ada ledu, kemudian ada ular, ada tikus pada saat kita sedang perang. Maka kalau memang kita bisa menghindar tanpa melakukan pembunuhan, maka hindarkan diri daripada itu binatang tanpa melakukan pembunuhan. Artinya kita usir misalnya, kita usir dia. Nah kalau sudah sangat terpaksa daripada kita usir kalau banyak waktu yang kita lakukan, lebih cepat dia akan membahayakan orang lain, silakan bunuh darurat. Nah kalau tidak, usahakan seperti itu. Ini mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf. Jadi kita melaksanakan ibadah hari ini atas tataran syariat, Tapi kalau kita masuk kepada tataran hakikat, maka termasuk membunuh yang sifatnya suatu yang boleh dibunuh secara syariat itu dapat memulai nilai kehakikatan kita. Jadi itu sebabnya kita harus singkirkan. Mohon maaf Bapak Ibu, masih ibu-ibu sekarang kepala ini. Kepala ibu. Jadi tak boleh kita dulu. Tak boleh dulu. Walaupun pakai satu, baru 10 yang mati dengan satu ini. Dan mungkin kalau dari segi syariat adalah suatu yang boleh. Tapi dalam segi hakikat itu membunuh Allah. Nah kemudian tahu di luar bulan haji. Bagi siapa? Bagi yang tidak sempat untuk tawaf di saat bulan haji. Artinya bisa di Bapak Ibu. Karena pada waktu musim haji itu dulu pada Mei. Walaupun ada memang yang membolehkan asalkan tidak jatuh darah itu ke belakang masjid. Ada yang membolehkan tawaf pada bulan Mei. Tetapi yang pertama adalah tidak usah tawaf pada bulan Mei. Tapi kita keluar sampai bulan haji. Sampai keluar bulan haji. Masihkah kita di Mekah sampai selesai dalam satu bulan haji? Maka kalau tidak, maka laksanakan pada saat haji. Kemudian dalam keadaan mengikuti yang membolehkan. Yang penting bahwa sementara menurut yang lain Bapak Ibu dalam keadaan yang dipandang di situ adalah bukan akan jatuh dan tidaknya, tetapi ada suasana ini yang dipandang. Tetap saja walaupun tidak bisa tidak berlutut karena ada yang menyebutnya misalnya tetap saja itu katakan dalam keadaannya. Nah kemudian mundur sampai selesai bulan haji misalnya bahwa ibu masih di Mekah. Di situ ibu lakukan ibadah tawaf. Oh berarti belum bisa tahan hajinya ini. Belum bisa tahan karena apa? Karena tahun awal saja harus satu daripada dua. Berarti misalnya cukup sudah, kemudian kita melakukan sudah, kita tahu belum bisa karena apa? Karena belum bisa ke sana dari arah kaki, maka belum boleh tahu. Dan ini adalah merupakan suatu Islam yang untuk tambahnya Bapak Ibu artinya
kita siap-siap melengkapi hukum seperti itu yang kalau suatu waktu bisa terjadi pada diri kita, ada yang kita ikuti. Sehingga yang kemudian yang diperlukan di situ adalah bagian darurat. Darurat itu kenapa? Karena mungkin tidak aman masuk ke dalam masjid haram, karena di situ ada terjadi agresi, ada kerusuhan yang besar. Kalau kita masuk kita akan bahaya, baik tunda nanti setelah aman kita masuk. Dan seterusnya penyebab-penyebab yang lain yang menghalangi kita untuk bisa melakukan amal. Maka nanti saja setelah selesai suasana aman, tidak ada gangguan, kita selesaikan dalam arti kita berarti kesulitan dalam hal masih dalam keadaan ramai. Nah, kecuali kalau ulama ini memberikan jalan keluar bukan dalam keadaan yang kita tahu. Saya begitu. Ini ada yang jadi demikian kita tidak katakan meninggalkan wajib secara cuma tanpa ada sebab. Tidak ada sebab kepada al-hukmu yang mana jadi juga atau adalah hukum. Hadirin calon jamaah haji yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kali ini sudah pukul 10 lebih, maka kita break dulu ya, istirahat selama 10 menit, nanti dilanjutkan pada yang kedua pembukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.